Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yunus dari kelas B semester 3 Pendidikan Bahasa Indonesia mahasiswa Universitas Puangri Magalatung. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Sumpah Topanggalung. Cerita ini berasal dari Sumpah Bakae, Kecamatan Sabamparu, Kabupaten Wajo. Penasaran dengan isi ceritanya? Saksikan terus video ini sampai habis. Cerita ini bermula di suatu negeri yang berkehidupan tenang, di mana Lacapeng hidup sebagai Arung Amparita berkuasa dengan penuh kearifan berlandaskan cinta dari rakyatnya. Lacapeng memiliki 2 orang anak, seorang putra yang diberi nama Topanggalung dan adiknya seorang putri yang bernama Becekoro. Topanggalung sangat menyayangi adiknya, Becekoro. Mereka berkembang dalam kehidupan yang damai dan penuh kasih sayang. Diasuh orang-orang istana, Topanggalung tumbuh sebagai pemuda yang tangkas dan memiliki keberanian yang luar biasa. Hal ini menimbulkan rasa segan yang diiringi rasa hormat dan tunduk pada kebesaran Topanggalung. Sehingga tak seorang pun pemuda kampung yang berani untuk mengganggu Becekoro adiknya. Walaupun Becekoro juga telah tumbuh menjadi gadis yang rupawan. Para pemuda kampung sangat memahami kedudukannya mereka dan menjadikan sebagai anutan yang mereka harus lindungi. Hingga tibalah masanya akan diadakannya sebuah upacara. Sebagaimana adat yang berlaku, maka pada usiamu kini, Becekoro, tiba saatnya untuk diupacarakan. Diperlihatkan pada penghuni negeri sebagai gadis yang telah tumbuh dan menjadi bagian dari kejayaan kehidupan istana. Untuk itu, pada semua penduduk negeri ini, aku mohon kerelaan kalian untuk turut bersama-sama terlibat dalam persiapan upacara ini. Demikian Arung Amparita bertitah. Dan seketika, segenap rakyat dengan penuh sukacita menjadi begitu bersemangat untuk mewujudkan apa yang dititahkan oleh sang raja. Sebagai wujud rasa syukur atas kemakmuran yang telah dicapai. Selama 7 hari 7 malam, rakyat terus bekerja silih berganti untuk mempersiapkan upacara tersebut. Tidak terdengar keluh kesah ataupun rasa malas yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap Raja Amparita. Dia malah lebih bersemangat untuk mengerjakannya. Karena mereka menganggap hal tersebut adalah untuk menunjukkan bukti bahwa kerajaan kita telah berjaya pada saat ini. Namun, tidak ada yang tahu dan menyadari bahwa jauh di permukaan air terdapat kegiatan yang serupa. Air sungai yang tenang ternyata menyimpang kesibukan yang sama. Tersebutlah Kerajaan Torisalo. Sebagai penguasa sungai, mereka turut mempersiapkan upacara meriah bagi sang putri. Para Torisalo bermaksud mengupacarakan sang putri di kerajaan mereka sebagai salah satu bentuk kecintaan mereka pada penguasa yang selama ini turut memberinya kehidupan yang damai. Telah menjadi kelasiman pada saat itu bahwa setiap penguasa juga memiliki hubungan saling memberi dan menerima dengan seluruh penghuni alam. Terdapat proses saling membutuhkan dan melindungi yang cukup akrab di antara mereka. Hal ini ditandai dengan adanya aturan kerajaan yang melarang pemanfaatan isi sungai yang berlebihan. Para penghuni sungai juga wajib untuk tidak mengganggu penduduk desa, di mana segala bentuk pelanggaran memiliki bentuk hukuman yang telah disepakati. Tibalah waktunya di mana hari upacara yang telah ditentukan. Angin masih berselimut gelap. Kicauan burung-burung terdengar dengan jelas. Ayam telah berkokok, namun para penduduk istana masih tertidur dengan lelap. Sekelompok buaya datang mengunjungi istana. Mereka seperti tamu yang ingin menjemput seorang putri. Dan mereka membawa sang putri menuju hulu sungai dan membawanya ke kerajaan bawah air, yaitu Kerajaan Torisalo. Seperti kerajaan pada umumnya,
sang putri disambut dengan rasa gembira dan rasa syukur atas datangnya sang putri ke kerajaan Torisalo. Sang putri dituntun menuju singgasana yang telah dipersiapkan sebagai tempat upacara, di mana para penghuni laut diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan. Betapa takjubnya sang putri menerima penghargaan tersebut. Berjenis-jenis ikan mulai besar hingga yang paling kecil silih berganti bergerak mendekati kaki dan jemaah sang putri. Dan dengan penuh kasih, sang putri membalas dan dengan membelai para pengagumnya. Berbeda dengan keceriaan para penghuni di kerajaan Lacapang, terjadi sebuah kepanikan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang dapat menyembunyikan kemarahannya. Para penghuni negeri diperintahkan untuk mencari sang putri. Para pengawal pun telah diutus mencari dan menelusuri jejak-jejak yang mungkin ada. Sementara itu, Topanggalung tak kalah besarnya. Diambilnya pedang dari kerajaan dengan menaiki kudanya, mengelilingi seluruh negeri mencari adik kesayangannya. Segenap usaha yang telah dilakukan pun sia-sia. Tak ada satupun tanda-tanda yang dapat dijadikan sebuah petunjuk untuk mendapatkan sang putra. Penasihat kerajaan akhirnya menyarankan mencari tahu kemungkinan hilangnya sang putri melalui orang pintar. Hingga akhirnya diperolehlah sebuah kesimpulan dari orang pintar tersebut bahwa sang putri telah diculik oleh penduduk Torisalo. Seketika meledaklah amarah dari Topanggalung, dan dengan segenap kemampuan dan kekuatannya sebagai seorang ksatria, diangkatnya pedang sambil berkata, "Ini adalah bentuk penghinaan sekaligus pengkhianatan yang harus dibalas dengan setimpal. Sungguh aku tak merelakan adikku diperlakukan demikian tanpa izin dari penguasa dan rakyatku. Maka pedang ini akan membuat mereka binasa sampai adikku dapat kubawa kembali." Dengan hati yang gusar, Topanggalung menyusuri sungai dengan menjejerkan seluruh buaya-buaya yang disebut ganas. Topanggalung menanyai buaya tersebut, "Siapa di antara kalian yang melihat adikku?" Tetapi tak ada satupun buaya yang menjawab. Maka Topanggalung menghunuskan pedangnya kepada buaya-buaya tersebut. Maka binasalah buaya tersebut. Dengan melihat aksi dari Topanggalung, para penduduk kerajaan Torisalo pun berlari menuju istana kerajaan dan melapor kepada rajanya bahwa Topanggalung mencari adiknya. Maka dari itu, raja dari kerajaan Torisalo pun mengutus perwalian untuk menemui Topanggalung. "Wahai tuanku, kami telah hilaf atas kegembiraan kami. Berhentilah membunuh para penghuni sungai. Kami berjanji akan mengembalikan Putri Becekoro ke hadapan tuanku. Ampun tuanku." Topanggalung dengan menahan amarahnya memberikan kesempatan pada penduduk Torisalo. "Ini adalah kesempatanmu. Maka kembalikanlah adikku, atau seluruh penghuni sungai akan mendapatkan kebebasan." Maka turunlah penduduk Torisalo untuk menjemput sang putri dan membawanya ke daratan. Sementara di dasar sungai terjadi ketakutan yang luar biasa. Walaupun telah ada kesepakatan penguasa sungai untuk mengembalikan sang putri, akan tetapi para penduduk sungai tak memiliki keberanian untuk mengantarkan sang putri kepada Topanggalung. Ada keraguan akan terjadinya kemungkinan terburuk akibat kemarahan Topanggalung. Setelah menyaksikan bagaimana keganasan Topanggalung telah menghabisi para penghuni sungai yang didapatinya, persiapan pemulangan sang putri pun telah dilakukan oleh raja. Persidangan dilakukan untuk menentukan siapa yang akan membawa sang putri menuju daratan. Tiba-tiba Ikang Bungo pun mengajukan dirinya untuk mengantarkan sang putri kembali ke daratan. Baiklah, tugas ini memang penuh resiko.
Namun, demi ketentraman penghuni sungai, kami akan melakukan pengembalian sang putri. Semoga semua berjalan lancar. Perkataan ikan bungo ini pun melagahkan seluruh perasaan penghuni sungai. Persiapan pemulangan pun dilakukan oleh ikan bungo. Ikan bungo menutup seluruh badan Tuan Putri dengan seluruh ikan-ikan kecil dan membawanya kembali ke daratan. Sesampainya di daratan, ikan bungo pun bertemu dengan Topanggalung. Dan muncullah dari dasar sungai ikan-ikan kecil yang menutupi tubuh sang putri. Lalu menyebarlah ikan-ikan kecil yang menutupi tubuh sang putri. Dan diangkatlah sang putri ke daratan. Hari ini telah kalian kembalikan martabat dan kedaulatan rakyat dan negeriku. Maka aku sungguh gembira kalian melakukannya. Hari ini kupersaksikan pada langit dan bumi, tak akan ada dari keturunanku yang akan mencelakaimu. Kelak pun kalian terjaga, di mana apabila di antara anak dan cucuku ada yang menyentuhmu, menyakiti, apalagi sampai memakan, maka mereka akan mendapat balasan yang setimpal dari para Torisalo. Setelah mendengarkan sumpah Topanggalung, ikan bungo menghormat meninggalkan Topanggalung dan Becik Koro. Tak henti-hentinya ikan bungo bersyukur atas apa yang didengarnya. Setidaknya mereka mendapatkan keyakinan bahwa setiap kebaikan akan mendapat balasannya. Hal yang sama jika mereka melakukan sebaliknya, dan hubungan ini bisanya muncul pada wujud-wujud yang tidak selalu harus sama. Pada perkembangan selanjutnya, keturunan Topanggalung yang salah satunya bermukim di Sukabaka, salah satu dusun di Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, hingga kini masih menjaga sumpah leluhurnya yang diyakini sebagai warisan nilai yang menjelaskan keterkaitan alam dan manusia. Itulah tadi cerita dari sumpah Topanggalung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamaki topada salama.